Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Dwiliani. Di sini saya akan menjelaskan materi dari perpajakan yang berjudul PPN dan PPNBM. Yang pertama yaitu PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak atau PKB. Yang kedua yaitu pajak masukan, yang merupakan pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak. Sedangkan pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, penyerahan jasa kena pajak atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Sedangkan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa atau BKP yang tergolong mewah, baik itu dibuat di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua yaitu objek dari PPN dan PPNBM. Objek PPN ada dua, yaitu barang dan jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Contohnya seperti penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Yang kedua yaitu barang dan jasa yang tidak dikenakan wajib pajak atau pertambahan nilai. Contohnya yaitu barang hasil pertambangan atau pengeboran, contohnya seperti minyak tanah, asbes, batu bara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu objek dari PPNBM. Contohnya yaitu seperti barang-barang kebutuhan pokok, objek yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu yang memiliki penghasilan tinggi, dan objek harga yang dikonsumsi demi status untuk menunjukkan status sosialnya. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Windy Asriani. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Rima Dwi Liliani. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, barang yang tidak kena PPN dan PPNBM. Yang pertama, barang yang tidak kena PPN, yang dimana barang tidak kena PPN merupakan istilah bagi barang-barang tertentu yang dalam penyerahannya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai PPN. Barang tidak kena PPN ini mengacu pada barang-barang yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada dasarnya semua barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP, sehingga dalam perlakuannya pasti akan dikenakan PPN. Dalam PMK ada rincian barang kebutuhan pokok yang masuk dalam barang tidak kena PPN, yaitu beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Selanjutnya, barang yang tidak kena PPNBM, yang dimana peralatan rumah tangga dengan batasan harga di bawah 5 juta atau 10 juta. Yang kedua, pesawat televisi dengan batasan harga dan ukuran di bawah 10 juta. Yang ketiga, lemari pendingin dengan batasan harga di bawah 10 juta. Yang keempat, mesin pengatur suhu udara dengan batasan harga di bawah 8 juta. Yang kelima, pemanas air dan mesin cuci dengan batasan harga 5 juta. Dan terakhir, proyektor dan produk sanitasi dengan batasan harga di bawah 10 juta. Bagian D, tarif pajak PPN dan PPNBM. Yang pertama, tarif pajak PPN, di mana di Indonesia tarif pembayaran pajak PPN diatur oleh Undang-Undang Dasar Nomor 42 tahun 2009 Pasal 7 yang menyebutkan tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15% sebagai diatur oleh pemerintah. Yang kedua, tarif pajak PPN dan PPNBM. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKB mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yaitu tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Bagian E, tata cara perhitungan PPN dan PPNBM.
Yang pertama itu tata cara perhitungan PPN. Untuk menghitung PPN kita harus menggunakan rumus yang dimana tarif PPN dikali dasar penggenaan pajak DPP atau 10% dikali DPP. Contoh kasusnya itu PT Cindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetor adalah cara perhitungannya PPN terutang 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Jadi PPN 5 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Cindai dari PT ABCD adalah 5 juta. Yang kedua, tata cara perhitungan PPNBM. Cara penghitungan pajak penjualan atas barang mewah terutang adalah PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Contoh kasusnya, misalnya Anda akan membeli sebuah kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin sebesar 1800 cc dan mempunyai harga jual sebesar 260 juta. Cara perhitungannya, nilai PPN kendaraan 10% dikali 260 juta sama dengan 26 juta. Nilai PPNBM kendaraan 40% dikali 260 juta sama dengan 104 juta. Total nilai jual kendaraan ditambahkan PPN dan PPNBM yaitu 390 juta. Jadi kesimpulannya bahwa total nilai jual dan kendaraan yang hendak Anda beli adalah sebesar 390 juta apabila sudah ditambahkan dengan PPN dan PPNBM. Sekian dari penjelasan kami. Kurang jelasnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.